Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu dikitnya nyawa dingin kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Summa qala Allah Ta'ala fi ayatil ukhra aidan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati pengurus Masjid Jabal Rahmah, pengurus Masjid Jabal Rahmah. Kece ibu-ibu dan bapak-bapak mudah jadi pengurus masjid. Payah apa sebab payah tandu pengurus dan tandu aja mundur diri. Itu tandu payah. Kalau mudah kalau jadi pengurus masjid. Kita hormati, kita muliakan. Yang kami hormati alim ulama, jadi pandai suluh pendang dalam nagari, paditonan tindak kunjung padam, masonya lo di atas dunia, bendangnya sampai ke akhirat. Tagaknya rintang jo pituah, duduknya baca menjo kitab, tahu di halal dengan haram, 100 sah dengan bakar. Kemudian mama-mama, mata nenek mama, uang tuh apa ya ini, nanda. Ada yang kion, nah kebukaan, ya. nan gadang masabat tuah nan bapujuk sabana bulek nan baurek sabana tunggang
di Anjong Tinggi, di Amba Gadang Sandi andiko dalam kampung tampuak je tangkai di nagari. Nan bau kamu kayu gadang di tengah koto, baurek limba gongatan badahan cipak je gantang, barang tiang bari balabe, babungo rimbun de adat babuah kato nan bana makanan kurang kasa alam. Itu bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Kemudian ibu-ibu bundo kandung limpapeh rumah nan gadang hiasan dalam kampung sumarak dalam nagari. Kok dak adu hidup ka sunyi dunia ka suabu. Yo bu. Bu. Dingin yo ta buku setara. Ibu-ibu bundo kandung limpapeh rumah nan gadang hiasan dalam kampung sumarak dalam nagari. Kok dak adu induk-induk ka sunyi dunia agak. Hiasan ada dua ada, sumarak ada dua ada. Kamanulah kami nabi mareha, adu beda induk. Jalan kayak dia dong. Ya. Awih tepek minta air, litak tepek minta nasi. Ka undang-undang ka Madinah, ka Bayung Panji, ka Sarugo ambat puru ambun bunian urang nan duduk jo sukatan. Kapain tepek batanyo, balik tepek baberito. Aku tepek batanyo, mendah na sepuan emak. Kok modus ko bandong ngece awe. Aduh dak anak wak beritu. Hah? Aduh, jawab yun doang ban ini mamak we mak. Ini kan banyak orang dak tahu dengan doang, banyak dak tahu dengan con, banyak dak tahu dengan wan. Talangga-langga ngandah badudu muku con muku wan dia tak tahu. Adik kecil anak dak beradat mengih tu. Memang dia tak tahu. Palungua batang malapari tujuh manimpu akan jumpai di bona orang kabat tipuh. Sungguh pun ambo kagak badiri bukanlah orang cadet pandai. Ujinya duduk dan basipuh. Kasa amun kasa biludu batanti bajai tapi baturap jobanak ame Allah tak hampai di sadaran. Ayo meminta ampun kami kepada penghulu ya. Nan saliri duduk di tapi seedaran aduk dan katangah jo sambah sajo kami muliakan. Yo batong dong kenapa iya deh wang cenigo ya mudah-mudahan tak nungguin ada cenigo apa yang nungguin nikah cenigo yo meninggal ada kan pisau sirawi ulu sonsang sarungnya tarik kayu jati ulunya pangka kayu kame diambil para cik buah. Takut ganta kami menyampaikan karena penghulu banyak dan sadi tuangku banyak dan kiramat urang gadang banyak dan bantuah ya mulanya jalur diserakkan karena kularinan bapalun mulanya kartu dipasambahkan menyusun jari meminta ampun manu tahu telah dalam ceramah telah dalam penyampaian telah adu neta singguang sami naik talat tuang sami turun kena puang nong di jalan. Kami minta maaf ya atai-atai si rumatai lah kambang bunuh si tawa lata cacah janggut gobu akal latai manusia basifat gawa tahu gawa aku basifat palupu nah semua kecil ketua tadi penyakit amun gendang salmu kecil lah kalau lupu tuh nah ini lagi soman dia yang tuan orang lupu dah kena lagi ibu ya puji dan syukur Allah Subhanahu wa taala kita sampaikan kita ucapkan kemudian salawat dan salam buat Habibullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Bu, ibu-ibu ada pernah berselawat? Ada pernah berselawat? Coba selawat setadi. Ngangi-ngangi sin. No dingin hujan tadi. Kalau ada musuh mali dendam itu bang masjid lagi. Atas sendo ini nak. Salawat Bu.
Satu, dua, tiga. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Buang bo negara. Padua suhu bo pagau. Ustaz kemik itu. Ketika Nabi Muhammad menginjak kakinya di anak tangga mimbar untuk berkhutbah hari Jumat di awal Ramadan, Nabi Muhammad membacakan amin, amin, amin. Setelah Jumat, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, sebelumnya tidak pernah kami dengar ketika engkau menaiki anak tangga mimbar tersebut, junjungan membaca amin 3 kali." Menjawab Rasulullah, ketika saya menaiki mimbar hendak berkhutbah, malaikat Jibril berdoa. Apa doa malaikat Jibril? Celakalah orang-orang yang mendapati bulan Ramadan tetapi tidak mengampunkan dosanya, tetapi tidak mendapat ampunan dari Allah terhadap dosa-dosanya. Amin. Amin yang kedua, celakalah orang manusia yang mendapati ibu bapaknya, orang tuanya, atau salah seorang dari orang tuanya masih tinggal bersamanya, tetapi tidak menyebabkan ia masuk surga. Anak durhaka. Karena kecil waminan anak kan tadi ya. Yang ketiga, celakalah manusia, celakalah orang yang Muhammad, doa malaikat Jibril, apabila nama engkau disebutkan, orang tersebut tidak berselawat kepada engkau. Amin. Jadi kalau ada nanti orang itu seperti yang dikatakan oleh hadis ini, maka orang tersebut termasuk golongan orang yang orang kalau kecil mau tak celaka, calaku. Nah, ulang nih salawatnya supaya tidak masuk uang calaku orang. Ya, bersalawat kita hari ini di padang mahsyar sudah Allah siapkan syafaatnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, rasul-rasul dan nabi-nabinya bersalawat kepada Nabi Muhammad. Wahai orang-orang yang beriman, bacalah salawat dan salam buat Nabi Muhammad. Kita tepati ayat ini, kita amal ayat ini. Sama-sama kita. 1, 2, 3. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Baru tenang suara. Sebagai judul ceramah kita malam ini,
Apa nih? Hah? Ngimbau ketua? Oh ya, judul ya. Wah, ini kan judul itu tiang materi yang tiang dah. Judulnya Iman Menuju Takwa. Iman menuju takwa. Sesuai dengan ayat yang sudah kita bacakan di depan tadi. Surat Al-Baqarah ayat 183. Allah memanggil orang beriman. Allah menyeru orang beriman untuk melaksanakan puasa. Puasa yang mana dijelaskan oleh ayat berikutnya. Tafsirul ayat bil ayat. Ayat yang menjelaskan ayat disebut dengan tafsir bil maksur. Kalau ada belajar metode ilmu tafsir, belajar itu ya. Nah, kalau tidak belajar ya tahu ada apa tafsir bil maksur. Kalau mau belajar dulu di Quran dikit ya. Syariah. Puasa yang mana? Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yaitu puasa pada bulan Ramadan. Lah berapa hari Ibu puasa? Lah berapa hari puasa? 15 bagus. Sudah 11 hari kita berpuasa Ramadan ya. Puasa yang kita laksanakan ini kita cuman diperintahkan melaksanakannya saja. Untuk siapa? Hanyalah untuk Allah. Kullu amali Adam, kullu amali ibnu Adam lahu. Tiap-tiap amal ya yang dikerjakan oleh anak cucu Adam itu lahu, hanyalah untuknya. Illa syam, kecuali puasa. Kecuali puasa. Asyamuli wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah untukku kata Allah, dan aku yang akan balasannya. Dan aku yang akan memberikan ganjaran pahala kebaikannya. Kenapa? Karena orang-orang yang berpuasa itu susah, payah, susah, yasruku ta'amahu wa syarabahu syahwatuhu min ajli. Karena orang-orang yang berpuasa itu ibu-ibu meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan nafsu. Ibu-ibu berpuasa apakah betul-betul meninggalkan nafsu? Hah? Ya, kita buktikan. Puasa itu untuk menundukkan nafsu. Bagi nafsu orang-orang yang beriman. Raja'na minal jihadil asghar, atau raja'tum minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru kembali dari pertempuran, dari peperangan yang kecil, nyebut perang Badar. Perang Badar itu perang yang besar, tapi disebut perang kecil. Kita baru kembali dari peperangan yang kecil, akan menuju peperangan yang lebih besar, yang sangat gadang. Terkejut sahabat, tercengang sahabat. Aduh ya perang gedang deh kali kok. Aduh ya perang gedang deh kali kira. Bertanya lah ke Rasul, ya Rasulullah, ma huwa jihadul akbar? Apa itu jihad yang paling besar ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, jihadun nafsi.
Jihad melawan, menundukkan nafsu. Kalau ibu tidak menundukkan nafsu, tidak pesu. Mau yakin kok? Kenapa demikian? Karena dari jam 6 sampai jam 12 siang, ibu-ibu berpikir di kepala itu. Apa yang dipikir? Namu apa buku dia kelmak kelakah. Ya tak? Hah? Ya kan? Wah nunduk nafsu. Awak memerangi nafsu. Tetapi masih terlintas, masih kita lakukan. Apulah babuku na lemak kelaka. Oi, baik ke pasar. Nampak lawang jiwa kolak, beling kolak. Pical, beling pical. Bakso, beling bakso. Beling onde-onde. Beling es tepung. Beling lah kedua. Goreng-gorengan guys. Taltak yun. Aku lagi cek uang masjid. Sarene yang berbunyi. Waktu berbuka sudah masuk. Waktu berbuka sudah masuk. Bapak duduk segedang yun bingung. Batalo berbuku serendah hati. Ala gendiang buat tu apa mana kesurau gitu. Tak boleh kirlah. Kena tak pesu daging. Posu tadi mengendalikan nafsu, menundukkan nafsu, tak pesu dak leh. Sialah mengendali nafsu, malah nafsu enggak berpeh niana. Ibarat air keran enggak berbuka na keran ada dalam corong keluar. Itu macam corong. Ada bayu daging. Aduh lah ibu tu seorang manoya. Kan, maka kecamatan ini puas. Ya, segan kalau dari lingkungan baik ke masjid. Tiba ke masjid, papi ngaping ceramah ustaz buku ni. Ini ngatu bungan. Tu. Amai ibu lah kecil tadi. Ini mana je lah muda. Bukan personal maksudnya, bukan subjektif ya. Dari jam 12 berfikir pula bibungga. Ngejajan 6. Apa yang ia pikirkan? Apulah makan lemak basahur kelak. Masih nafsu dipikir. Kawan makan secekut lah ibu. Kadang nak makan nasi tak sahur. Awak babelinglah daging, babelinglah ayam, ada lebih sup bagai. Pokoknya lengkap lah. Ya, babaik basahur, batemo lah makan saknya kenyang, tu temo bu, batembeh, bapege, lataselo kion, aku kecek bang masjid, as-salatu khairum minan naum. Ibu nama sahur taselo. Tak duduk dia kena apa lagi cak? Baiklah kamu kasih yang jalan dalam pedaah. Itu penyudah. Wei doa nafsu. Apa yang mudah? Apa yang mudah? Kalau ibu-ibu tidak percaya, bapak-bapak tidak percaya, coba lakukan survei. Mana yang besar pengeluaran kita di bulan Ramadan dibanding dengan pengeluaran kita di luar Ramadan. Gendang Ramadan kamu. Seharusnya dengan puasa kau karena kita mengendalikan nafsu, seharusnya pengeluaran kita kecil. Kau tambah gendang, kenyang nafsu enggak. Malah awak jadi raja kecil nafsu enggak. Asia adalah akal yang berkuasa, malah awak jadi raja aja. Tujuan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa supaya akal kita jangan sampai dikalahkan oleh nafsu. Kalau sekiranya akal sudah dikalahkan oleh nafsu, manusia itu mudah melakukan kejahatan, mudah melakukan kemaksiatan, mudah melakukan kemungkaran dan lain sebagainya. Berbalik ke tema tadi, puasa ya diperintah Allah kepada orang yang beriman
Ya, untuk menundukkan nafsunya supaya menjadi orang yang bertakwa. Nggak ada tinggi ya lebih mukamah lalu ceramah wak tahu jam wak ceramah. Nggak ada tinggi ya pula modus kami tengging ilmu psikologi kan. Lu makilit lah bakal lah belalang sangkuk 30 alumni makan rasul lah tiba dalam tubuh. Namun maksud tujuan orang kalah jelek nunggu nyemukatan lagi. Jadi ibu dan bapak-bapak yang kami hormati, dalam Al-Quran kita baca dalam literatur atau sumber-sumber atau referensi yang ada 89 ayat Allah memanggil orang-orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah kepadanya. Salah satunya ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya. Hanya 18 ayat saja Allah memanggil manusia. Ya ayuhannas. 18 ayat. 89 ayat Allah tujukan kepada orang-orang yang beriman. Artinya apa? Allah sangat pengasih dan penyayang kepada orang-orang yang beriman. Dan ada pula ayat awak baca secara tekstual Allah memanggil hai orang-orang Islam. Ya ayuhal muslimun. Ada diwajibkan atasmu berpuasa, tidak kita ketemukan. Akan tetapi Allah memanggil hai orang-orang yang beriman. Orang yang beriman yang mana? Tentunya orang-orang yang beriman, orang-orang Islam. Jadi awak orang beriman ke ibu, awak lamu ke masjid, lamu apa su, awak beriman awak. Cuman berimannya ke buah tetap dipacu, didorong oleh Allah untuk melakukan amal-amal kebaikan. Amanu wa amilu sholihat, beriman dan beramal soleh. Supaya apa? Supaya menjadi orang yang bertakwa. Innallah la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Innallah la yanzuru illa suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Kecek Nabi ya, sesungguhnya Allah tidaklah memandang hartamu. Kalau katanya pondok kayu-kayu, tanah luwe, toko banyak, ya bu, ladang sawit luwe, tegaklah masjid racak walau belum selesai. Ya, sesungguhnya Allah tidaklah memandang potonganmu. Mu potongan awak mode Nike Ardila, mu potongan awak mode Nabi Yusuf gagah, mode bidadari, Allah tidak memandang itu enggak. Allah tidak memandang hartamu. Amwalikum, Allah tidak memandang harta-hartamu. Tetapi yang Allah pandang adalah hatimu dan amal perbuatanmu. Karena di hati kau tetapi iman ibu-ibu dan bapak-bapak. Dengan adanya iman melakukan amal kebaikan. Makanya awak jangan tertipu. Ke masjid ke bulan posulah. Udah ayu tadi masjid. Pastrika udah ayu tu bu kain naknah mukenah kita. Diletakkan dalam almari atelase yang peneteh. Tak melindung. Isuk musuh-isuk lah bertemu mungkin. Sadaqallah lazim tutup pintu almari. Jangan sampai begitu. Ya bu.
Ya bu, namu ada yuk. Amo tak bacu ibu tu gini, tidak fokus ke ambo saya amo dah. Amo dah pek bacu kan. Nah kalau amo bacu lemu anak ning dia kemo nya dia. Dah kayak dia dah pulang. Lama nak balik ni bawa ke pindah. Iman untuk takwa. Apa itu iman? Iman itu artinya aman. Amatu billah. Saya telah beriman kepada Allah. Iman itu artinya aman. Ya, maka disebut dengan percaya. Al-imanu an tu'mina billah wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi. Kemudian wal yaumal akhirihi wa qadrihi syarihi wa qadri khairihi wa syarihi. Iman itu yang 6 dulu. Telah beriman kepada Allah, telah beriman kepada para malaikat, telah beriman kepada kitab, telah beriman kepada Rasul, telah beriman kepada hari kiamat, beriman kepada ketetapan Allah, takdir, qadar baik dan qadar buruk. Substansi iman ibu-ibu membenarkan dengan hati. Wa tasdiqu bil qalbi. Itu substansinya. Hakikat iman itu membenarkan dengan hati. Apa yang kita benarkan? Ucapan. Disyaratkan dengan ucapan. Diikrarkan bilisan, dengan lisan. Ucapan ikrar kita benarkan dengan hati. Ucapan kita sudah kita benarkan dengan hati. Lalu wa yaf'alul bil arkan, wa yaf'alu bil arkan. Diamal dengan anggota badan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya Allah adalah Tuhan semata. Allah adalah Tuhan sekalian alam. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Inilah mengecek tidak ada Tuhan selain Allah. Inilah mengecek la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi inyu dak samiyang, berarti tidak ada Tuhan. Berdusta, arti tidak membenarkan. Jadi iman kau perlu kita kuatkan ini bu. Iman yang macam mana yang kita harapkan? Orang-orang beriman yang diperintah Allah untuk melaksanakan puasa, yang dihukumkan wajib atas individu, atas diri mereka, seperti iman yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Anfal ayat 2 Tuhan. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang sebenarnya kata Allah, yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah, dibaca nama Allah, bergetar hati itu. Itu bergetar bu. Kalau ibu-ibu lamu-lamu udah temu ngajandu bertemu pemakai jeruk. Atas sirup darah di dadu. Jangan tu nama jandu ada. Oh dah, pegang. Dah upama kan kata sirup. Nah. Jadi ketika dibaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, bergetar hati ibu. Teringat dia kepada Allah. Dengarkan ucapan Allah Maha Besar itu ibu. Inyo tunduk, inyo patuh, inyo tiarap, inyo ruku, inyo sujud. Walaupun dia tidak ikut berjamaah, setidaknya dia sholat di rumah. Walaupun dia belum sholat di rumah, setidaknya dia indahkan sholat itu. Berhenti dia dari pekerjaan. Tapi sayang kini bu, tidak semacam itu yang terjadi realita kita di lapangan. Kece azan di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Talingu kedengar lagi.
digayut dari koling tuan kayak sapakun dak hendaknya ngecek aduh dah kalau samu ngetung telinga kaya dak mendengar bahkan lebih didengar suara organ bu lebih didengar suara karaoke cobalah kada cayu sepun mimbang banyak akan dengar aja sebuah alat nyanyi pertama lah nodoh kieu na mana nyanyi dua nama nyanyi ya gara-gara sebotol minuman betul. Tapi ketika tadi nama Allah disebutkan tidak terdetik di hati awak kamu. Iko fenomena zaman sekarang. Suruh azan tidak diacuh orang daging. Orang dengan ngajing, dengan ceramah tidak diacuh daging. Dah dok peduli ya. Apa sebab? Aduh ada dapat tidak. Ada dapat tak? Orang nak sembiang karena tak ada dapat. Ya, kalau ada dia dapat ya, sangat hibung je cek sembiang mungkin penuh masjid kan. Tapi janji Allah itu bukan untuk di dunia ini ibu dan bapak-bapak. Janji Allah itu akan dibalas nanti di akhirat. Itu perlunya kita beriman. Wa iza tuliyas alaihim ayatu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan apabila mereka dibacakan ayat-ayat Allah, mereka melihat tanda-tanda kebesaran Allah, bertambah iman bertambah iman teh etek dah tua muku ah lamu lagi kamu enggak siap dia banyak macam Allah zikir berdoa ni dapat ditekok datang dah mau tengok muku agak ada di Cina potongan ada gini lamu gini nya law salam ngabo ni lamu nyo apa apabila nyo mendengar melihat tanda-tanda kebesaran Allah apa tanda-tanda kebesaran Allah ayat-ayat kauniyah kematian musibah terjadi longsor terjadi banjir letusan kebakaran matahari terbit bulan bintang banyak semuanya tanda-tanda kebesaran Allah dengan dasar itulah Nabi Ibrahim alaihissalam kenal dengan Tuhannya Allah. Awak dak ada jadi perumahan dak bewak. Dak kita ambilkan peristiwa-peristiwa alam jagat raya ini sebagai guru yang berharga bagi kita. Dak wambi dan di Minangkabau disebut alam takambang menjadi guru. Kalau awak kan dak alam takambang menjadi guru dak. Nama ke kira ni? Alam takambang menjadi menjadi lupu. Dah kenal lagi. Awak lanjut ngaku tahan dikit dulu ceramah kalau belum sampai kamu sifatmu ceramah berhitung kalau materi belum sampai belum berhenti ya. Itu mau kalau ceramah itu cari sensasi tapi dikit jadi pelik tak ada mau lillahi ta'ala tujuan ceramah melanjut kerja Nabi Muhammad ya al ulama warisatul anbiya ulama adalah pewaris daripada Nabi sampaikan kebenaran ya kulil haqqi walau kana murah sampaikan kebenaran itu sekalipun pahit rasanya. Datu tak punya hujan mau datang kemarin kalau ada kebenaran itu yang kami sampaikan. Lalu, jadi itu bu harus bertambah iman awak. Wa ala rabbihim yatawakkalun dan hanya kepada Allah orang-orang beriman itu menyerah diri. Awak kan kalau ada yang meninggal, kamu ngumum nangis ya. Tu ngumum bu mati pak. Mati mak, mati anak, mati laki. Nangis. Datang gua udah sedih ya nih. Nyudah nangis perintah yunda. Perintah kalau yang meninggal itu ikhlaskan dan bersabar, doakan. Ya. Wa kafabil mauta mau'izatul lil mukminin. Cukup kematian ini kata Rasulullah sebagai pelajaran bagi kamu. Cukup kematian ini sebagai pelajaran. Ambil hikmahnya bagi kamu sebagai nasihat. Kamu kematian busuk sana ada nolong awak mati tidak kah? Kecil ibu nak orang batang tadi lu kematian kecil ibu nak nolong tidak tu ngibur rumah tulah. La ilaha illallah. Lagi tujuan tu pakai nasi lah. Mudah temu dandil mau ditunda. Sebab di Mekah tu dah terisi menitung nak kiun dasar Islam.
Aduh saya hilang ni kemo, kelak yo ni lah. Dia sudah ceramah ni gitu dong. Memang ada dalil. Itu adab bertakziah nama. Adab bertakziah itu menghibur keluarga yang ditinggalkan dengan bacaan kalimat-kalimat thayyibah. Ya, Bu. Apa sebab ada nolong? Lah dikubur sesabu ni bijaan. Awak tinggal seseorang gitu mbah balik tu ya. Aduh seorang pun kawan bawah nah. Aduh ada. Kenyu sayang kawan mau nak sama muda aku mendak ada sama seseorang lagi. Ndak ada sepuan ada nolong awak. Sepuan ada nolong awak. Hah? Siapa nolong awak ni? Oh ni senyumnya awak mendak senyum tu dah. Hah? Amal soleh itu yang nolong awak. Ibadah, amal soleh, sedekah, solat, puasa yang kita kerjakan. Balik orang gaduh-gaduh tinggal aku bawa tengok seorang lelaki dia aku akak. Malaikat ibu nanyua. Siapa yang menakis pertanyaan malaikat itu bukan awak, tapi amal perbuatan, amal ibadah kita yang menjawab. Kecil amal ibadah awak, jangan peniang bro, jangan ragu ambo lawan malaikat mungkar nakir tu. Tanya ulang. Kalau awak tak beramal ke mana? Kalau tak beramal ke mana? Ya. Kau ibu-ibu serahkan segala sesuatu kepada Allah. Semasa hidup gunakan kesempatan untuk beribadah. Lagi sehat gunakan kesehatan untuk beribadah. Ikat daklah sakit-sakit lah teragak nak sembiang ke masjid. Aduh Bu, lah sakit-sakit hanya nak jadi mau nak teragak sembiang ini dia berjalan dan lupa. Hanya nak saya masjid. Waktunya sehat dulu tak ke mana? Itu urin semua. Lah sakit dulu tenang Tuhan. Waktu sehat ada tak tenang. Ya. Nah, iman untuk menuju ketakwaan. Apa itu takwa? Takwa takut. Takut kepada Allah, dekati Allah. Turut perintahnya, tinggalkan larangannya. Itu bertakwa kepada Allah. Tapi kalau lagi ngawak, berarti tidak takut dan disuruh sembiang awak dah sembiang, berarti tidak takut dan semuanya. Macam-macam disuruh Allah dengan kebaikan-kebaikan. Awak tidak kerja ada. Nanti dilarang dikerja terus. Berarti awak tak takut, tak bertakwa kepada Allah. Ittaqullahi summa kunta. Bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Kalau ada wasiat takwa ni bu dia ke jemaat sah tak sembiang jemaat kaum bapak-bapak. Ke jemaat tu ngapu ke jemaat ya. Berzikir kepada Allah. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah. Bila waktu Jumat lah ibu, ya. Kemudian datanglah ke masjid, ya. Bersegeralah, ya. Tinggalkan jual beli, tinggalkan tidur dunia, berzikirlah kepada Allah. Kira-kira apa makna itu? Apa makna zikirnya? Salat. Apa makna zikirnya? Ya, doa. Apa makna zikirnya? Mungkin baca-baca ayat taibah lainnya. Kalau dah disebut dengan wasiat takwa di mimbar oleh khatib, salah satu syarat sahnya Jumat batal. Penting takwa itu. Jadi salah satu keuntungan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita dididik untuk menjadi orang bertakwa dengan puasa ini? Supaya urusan kita menjadi mudah. Supaya kita mendapatkan keberkahan, supaya kita mendapatkan kehidupan yang nyaman. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Itu jadi Allah. Disebutlah ayat itu ayat 1000 dinar. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membuka, akan menunjuk, akan memudah keluar dari persoalan yang ia hadapi, yang akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Lah Bu, sebiang oke. Nah, yo jadi kita menghimbau, mengajak kepada kita bersama. Memang betul hakikatnya puasa Bu, ibadah untuk mendapatkan pahala. Puasa itu ibadah ya untuk
mengampunkan dosa. Tapi ingat, puasa merupakan suatu ibadah yang mendidik kita supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Ya, terima kasih banyak kawan-kawan yang sudah mengikuti live ya. Demikian Ibu, ambil gambar Ibu selayang. Itulah jamaah tarawih Masjid Jabal Rahmah Nagari Tanjung Pondok Tapan. Masjid yang baru berukuran sekitar 30 kali 30 meter. Ya lu mau duduk lu. Di Tanjung Pondok. Karena hari hujan, jadi jemaahnya agak sepi dikit. Kalau tidak hujan, masjid ini melimpah jemaahnya sampai keluar. Baik, sampai di sini saja. Semoga penyampaian tadi bermanfaat untuk kita bersama. Ya, kami mohon maaf kalau ada yang salah atau kata atau kalimat tidak ditepi ya kami menyampaikannya. Ya, kepada Allah kita sama-sama minta ampun. Ya, kita akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Igo Pratama ya. Kita tutup go, live-nya go.